Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Larasati dengan NIM C2401221021062 dari kelompok 3 praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Di sini saya akan melakukan micro teaching untuk memenuhi tugas pada pertemuan ke-13, yaitu tentang pengukuran laju pengosongan isi lambung ikan dan kecernaan pakan pada ikan secara in vitro. Nah, di sini tertera infografis yang sudah saya buat mengenai gambaran secara umum apa itu pengukuran laju pengosongan isi lambung serta kecernaan pakan secara in vitro. Nah, adapun laju pengosongan lambung sendiri yaitu merupakan waktu atau periode yang dibutuhkan oleh organisme dalam mengosongkan isi lambungnya, di mana kita dapat mengetahui nantinya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ikan atau organisme tersebut untuk mencerna makanan yang ada di lambung hingga pengosongan, maksudnya tidak ada makanan yang tersisa di lambung lagi. Nah, tentu saja terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran laju pengosongan isi lambung tersebut, yaitu diantaranya ada suhu, salinitas, kandungan nutrien, dan juga oksigen terlarut, di mana hal-hal tersebut akan mempengaruhi baik melalui secara internal atau eksternal pada organisme ikan tersebut yang pastinya akan mempengaruhi pada proses pencernaan yang terjadi pada lambung tersebut. Kemudian terdapat juga faktor penurunan isi lambung atau faktor yang menjadi penyebab penurunan isi organisme makanan yang ada di lambung. Itu ada jenis pakan ikan dan juga ukuran pakan ikan yang dikonsumsi oleh organisme tersebut. Jadi jenis atau variasi makanan yang berada di lingkungan sekitar atau sumber daya yang tersedia dan juga ukuran makanan yang tersedia yang pastinya tidak selalu sama, menyesuaikan tergantung sumber daya yang tersedia atau memang tergantung apa yang didapatkan oleh ikan tersebut. Itu akan mempengaruhi pada penurunan isi lambung. Kemudian ada juga hubungan bobot isi lambung terhadap bobot lambung dan juga nilai ISC, di mana nilai ISC atau Index of Stomach Contents yaitu menunjukkan tingkat kepenuhan lambung, di mana tiap jenis ikan itu dapat berbeda-beda gitu indeks ISC-nya. Dikarenakan indeks nilai ISC ini dapat berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan bobot isi lambung, bobot makanan yang sudah dikonsumsi yang berada di lambung ikan tersebut, serta bobot dari si lambungnya itu sendiri. Kemudian terdapat juga hubungan antara ukuran, kecepatan pengosongan, dan juga suhu yang berbeda pada tiap ikan, di mana ikan yang berukuran kecil dan berada di suhu yang tinggi itu memiliki laju pengosongan yang cenderung cepat dibandingkan dengan ikan yang memiliki ukuran yang besar dan berada pada suhu yang rendah itu memiliki laju pengosongan lambung yang relatif rendah. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu kecernaan pakan secara in vitro, di mana pencernaan sendiri yaitu merupakan penyederhanaan makanan melalui mekanisme baik secara kimiawi atau fisika, di mana tujuannya yaitu untuk mengubah makanan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, pada materi ini di mana kecernaan pakan secara in vitro yaitu merupakan metode di mana pengukuran kecernaan suatu bahan pakan dilakukan di laboratorium dengan meniru proses terjadinya kecernaan pakan di saluran pencernaan. Jadi pada kita akan meniru atau melakukan bagaimana proses pencernaan yang sebenarnya terjadi. Kemudian tentu saja banyak hal yang dapat mempengaruhi faktor
terjadinya kecernaan pakan dalam lambung tersebut. Di antaranya yaitu pencampuran pakan, pengontrolan temperatur, larutan penyangga, variasi waktu, dan juga metode analisis. Adapun hubungan kecernaan pakan in vitro dengan ISC itu berhubungan dikarenakan kecernaan pakan in vitro ini menjadi data awal yang menentukan kualitas pakan tersebut. Sedangkan ISC ini menjadi data lapang di mana merupakan bagaimana ikan akan merespon pada pakan tersebut. Maka dari itu terdapat korelasi antara si hubungan kecernaan pakan in vitro dengan ISC. Kemudian berikut merupakan daftar pustaka yang terlampir pada infografis yang menjadi sumber dari infografis ini. Nah, berikut merupakan micro teaching mengenai materi pada pertemuan ke-13 yang mana dapat kita simpulkan bahwa pengukuran laju pengosongan isi lambung itu dapat kita gunakan untuk mengetahui seberapa lama waktu ikan dalam mengosongkan isi lambungnya. Yang juga di sisi lain kita juga dapat digunakan untuk mengetahui isi lambung dari ikan tersebut, di mana nantinya kita tahu ikan ini makannya apa saja, jenisnya apa saja, ukurannya berapa, sebesar apa, juga kapan sih waktu dia makan, kapan waktu dia selesai mencerna makanan tersebut, serta juga dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam pemanfaatan pakan ikan tersebut. Serta kecernaan pakan secara in vitro yang dapat disimpulkan untuk menjadi metode di mana kita dapat mengetahui bahan pakan apa yang sesuai atau cocok dalam kebiasaan. Sekian pemaparan isi dari infografis tentang materi pengukuran laju pengosongan isi lambung dan kecernaan pakan secara in vitro. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Serta jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Banyak salah dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.